Halo, ini adalah video Advance in Business Application Development sesi 7 dan 8. Di sesi ini kita akan belajar mengenai kelas diagram dan kamus data. Kelas diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan kelas atau blueprint objek pada suatu sistem. Analisis pembentukan kelas diagram merupakan aktivitas inti yang sangat mempengaruhi arsitektur piranti lunak yang dirancang hingga ke tahap pengkodean. Objek adalah suatu entitas yang memiliki identitas, state, dan behavior. Contohnya di sini adalah ayam, sapi, kerbau. Kenapa? Karena ayam, sapi, dan kerbau memiliki identitas atau state dan behavior, maka mereka bisa disebutkan menjadi sebuah objek. Kelas adalah kumpulan dari objek yang mempunyai struktur, behavior, dan atribut yang sama. Dari contoh objek sebelumnya, yaitu ayam, sapi, dan kerbau, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka tergabung pada kelas hewan. Selanjutnya, kelas diagram memiliki atribut dan metode. Atribut adalah ciri khas dan pembeda antar objek, sedangkan metode adalah aksi yang dapat dilakukan objek tersebut. Di sini kita memiliki contoh kelas manusia. Nah, dari kelas manusia ini kita dapat menyimpulkan bahwa atribut yang dimiliki oleh manusia adalah nama, usia, tanggal lahir. Sedangkan metode yang dimiliki oleh manusia adalah makan, minum, dan berjalan. Kelas diagram berbentuk kotak dengan 3 bagian. Bagian pertama adalah nama kelas, lalu atribut, dan terakhir adalah metode atau operation. Kelas diagram memiliki multiplicity. Multiplicity adalah indikasi berapa banyak objek yang bisa mengisi atribut. Multiplicity di sini ada 1, 0 ke 1, 0 ke banyak, 1 ke banyak, n ke m. Kelas diagram juga memiliki association yang menggambarkan hubungan antar kelas. Seperti pada contoh berikut, member dan sales order memiliki hubungan 1 dan 1 ke banyak. Di sini berarti member bisa membuat lebih dari 1 atau banyak sales order, atau member bisa memiliki lebih dari 1 atau banyak sales order. Namun, sales order hanya dapat dimiliki oleh 1 member saja. Selain association, kelas diagram memiliki 2 hubungan lain. Yang pertama adalah composition, yaitu hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan part of. Contohnya, mobil dengan mesin. Bila kita memodelkan sebuah mobil, maka dapat dikatakan bahwa mesin adalah bagian dari mobil. Secara logis, dapat dikatakan bahwa mobil tidak dapat dipisahkan dari mesin. Bila mesin tidak ada di sebuah mobil, maka mobil itu tidak berfungsi sebagai mobil. Dan selanjutnya terdapat aggregation, yaitu hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan has a. Contohnya mobil dengan kaca spion. Bila kita memodelkan sebuah mobil, maka dapat dikatakan bahwa mobil mempunyai kaca spion. Secara logis, dapat dikatakan sebuah mobil dapat berfungsi walaupun tanpa kaca spion. Mobil dapat dipisahkan dari kaca spion. Dan hubungan yang terakhir adalah generalization, yaitu adalah sebuah hubungan hierarkis antar kelas. Kelas dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Contohnya di sini, kelas parent adalah karyawan, dan bagian penjualan, bagian pembelian, bagian keuangan merupakan kelas child yang dimiliki oleh kelas parent karyawan. Mereka memiliki beberapa atribut yang sama, namun juga terdapat atribut-atribut pembeda sesuai dengan kelas atau bagian mereka. Pada hubungan kelas diagram, terkadang terjadi hubungan many to many. Apabila terjadi hubungan many to many, akan muncul kelas baru yang bernama detail class. Seperti contohnya di sini, pesanan dan barang merupakan hubungan many to many, sehingga akan muncul detail pesanan. Diperlukan detail karena satu atribut hanya bisa menampung satu objek. Contoh kelas pesanan sebelum dibuat detail. Pada pesanan kedua, atau pesanan P2003060002, pelanggan membeli 2 barang, yaitu BRG 001 sebanyak 2 buah dan BRG 002 sebanyak 3 buah. Sedangkan satu atribut hanya bisa menampung satu objek saja, sehingga kelas pesanan harus dipisah menjadi 2 kelas, yaitu kelas pesanan dan kelas detail pesanan. Karena atribut ID barang dan kuantitas bisa menampung lebih dari satu objek. Berikut adalah contoh soal.
Dari soal tersebut, dapat disimpulkan terdapat 8 kelas. Yang pertama kelas kartu hilang, yang kedua kelas kartu, yang ketiga kelas pengisian saldo, lalu kelas penukaran kupon, kelas form permainan, kelas detail penukaran, kelas hadiah, dan kelas mesin permainan. Hubungan antara penukaran kupon dan hadiah merupakan many to many, sehingga akan muncul detail penukaran untuk menghindari redundansi data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data berisi informasi tentang nama kelas, keterangan kelas, nama field, tipe data, lebar, dan keterangan field. Berikut adalah format penulisan kamus data. Pertama-tama, kita harus menuliskan nama kelas. Nama kelas ini sesuai dengan nama kelas yang ada. Lalu, kita menuliskan keterangan dari kelas tersebut. Ini berisi deskripsi singkat tentang kegunaan kelas itu. Lalu, kita menggambarkan tabel yang berisi nama field, tipe data, lebar, dan keterangan. Di bagian nama field akan diisi dengan atribut-atribut apa saja yang dimiliki oleh kelas tersebut. Di bagian tipe data, kita akan menjelaskan tipe data apa yang diterima oleh atribut tersebut. Contohnya integer, varchar, char, datetime, dan lain-lain. Lalu, di bagian lebar, kita akan menuliskan panjang karakter yang bisa diterima oleh atribut tersebut. Dan terakhir, di bagian keterangan, kita akan menuliskan kegunaan dari field tersebut. Untuk setiap kelas yang ada, akan dibuat satu kamus data. Di sini kita akan membuat kamus data dari kelas user. Berikut adalah kamus data dari kelas user. Pertama-tama kita akan menuliskan nama kelasnya, yaitu user. Lalu ada keterangannya, yaitu memuat data tentang user yang terdaftar di aplikasi. Lalu di bagian nama field, kita akan menuliskan semua atribut yang dimiliki oleh kelas user. Pertama ada username, lalu password, email, avatar, dan sign up date. Di bagian tipe data, kita akan menuliskan tipe data dari atribut tersebut. Contohnya di sini email, menerima tipe data varchar. Selanjutnya di bagian lebar, kita akan menuliskan berapa panjang yang bisa diterima oleh atribut tersebut. Di sini contohnya untuk email dia menerima 50 karakter. Dan yang terakhir di bagian keterangan, kita akan menjelaskan kegunaan dari field tersebut. Contohnya di sini di bagian email yang didaftarkan oleh user. Sekian penjelasan saya mengenai kelas diagram dan kamus data. Terima kasih.